Monggo, Uh, Pak. Bu Widya kalau bisa ngasih contoh yang di ekonomi juga ya. Kan Bu Widya ngajarnya ekonomi semua, Pak. Nah, iya, ada yang mungkin yang akuntansi, yang manajemen, biar ada perwakilannya masing-masing. Syukur-syukur di teknik ada perwakilannya, kurikulum contohnya masing-masing. Yang pertama, yang kedua, RPP sama RPS itu sesama nggak ya itu ya? Sesama Pak, turunannya Pak. Turunannya. Ya, saya nggak tahu perkembangannya, saya nggak terlalu mengikuti sih ya. Dulu waktu mengikuti kegiatan AA itu sangat lama sekali. Kelihatannya ada perubahan-perubahan yang terbaru. Nggak tahu format-format terbarunya itu. Saya yang terakhir yang mengikuti kegiatan AA itu seperti apa. Biasanya diajari kayak gitu juga di kegiatan AA itu, membuat RPS mungkin dan RPP itu. Nah, yang dosen-dosen yang terakhir mengikuti kegiatan AA itu diajar kayak gitu, nggak tahu siapa, apakah ada perubahan baru apa tidak. Itu yang kelihatannya yang terpenting, karena selalu ada perubahan-perubahan kayak gitu. Nah, ini yang saya nggak ngikutin, makanya mungkin Bu Widya bisa jelaskan karena bisa ngikutin mungkin ya. Itu yang dua hal yang mungkin format pertanyaan yang bisa jadi formatnya berbeda-beda dari masa ke masa. Terima kasih Bu Rina. Oke, siap Pak Bukhori, terima kasih. Aku udah pernah buat PPT, bisa dicek ya kayak gini tah atau salah, ini kayaknya dulu pernah buat aku. Di mana? RPP. Lah yo kirimon Dek. Iya, tak share screen ya atau ya, di share chat. Screen. Iya, boleh di share screen aja. Share screen ya. Kelihatan ya? Oke. Jadi kayak kalau ikut trainingnya Bu Lilis kemarin, capaian pembelajaran kan salah. Ini kan kemampuan yang dihendaki ya Bu Lilis ya. Berarti dibenerin ya indikatornya kayak kemampuan gini. yang dikehendaki pun satu aja Bu. Kalau Kemampuan akhir yang direncanakan satu gini. Oh ya, satu itu aja. Terus capaiannya CP ini sing salah ya, sing harus sing ono CP ini harus ada K1, B ya. CPA. Satu kalimat aja cukup. Terus ini RPP ku gini. Boleh. Iki format lama iki Bu. Lah ya makanya tapi basic English, makanya aku nanya mumpung aku belum buat sing baru. Secara umum isinya sudah bentul Bu. Bentul. Iki zaman purba sebelum aku dipensiunkan bahasa Inggris lagi. Tadi iki Bu Lila. Sangat Pak, ini basic English ya. Lama. Sing anyar sing kepiye gak ero jek anakku ya. Sama Pak Buktos Pak. Jerone sih kurang lebih kayak gini ya Bu Lilis, Bu Widya ya. Cuman kalau format yang baru itu lebih disederhanakan aja. Kayak tadi indikator apa segala macam itu kayaknya ada beberapa yang dihilangkan dari RPP. Cukup disebutkan di RPS-nya aja gitu kayaknya. Siap. Berarti nggak bisa pakai model kayak gini ya. Harus yang baru ya. Iya dong. Kita kan harus mengikuti perkembangan zaman. Oke. Yang baru ada contohnya kah? Ya ini masih mau di-showkan sama Bu Widya. Ya, sabar Bu Lil, sabar. Iya, be patient lah. Iya. Tapi Bu, setahu saya kalau yang RPS, RPP itu di setiap tempat itu beda formatnya. Jadi sekehendak dari kita aja biar konsisten aja gitu. Kalau yang penting kan isinya, kalau formatnya seperti apa nggak terlalu formatnya disepakati kalau yang di Asia seperti ini gitu. Jadi ada beberapa format yang berbeda, kita ambil yang paling simpel aja, nanti mungkin kita sepakati. Tapi poin-poinnya kayaknya yang ditulis kan sama Bu Lilis ya? Iya, betul. Ada kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, persepsi itu tadi. Persepsi itu mungkin bisa menambahkan yang dari Bu Widya kayak mengingat kembali gitu loh, kegiatan mengingat kembali persepsi awal gitu ya. Jadi
mengingat kembali materi yang mendasari semacam itu. Jadi kalau saya mau mengajarkan tentang integral atau gimana gitu ya, apersepsinya berarti pemanasannya dulu gitu, materi yang mendukung integral mungkin penjumlahan, pengurangan, kayak misalnya ada apalagi prates, ada post-test gitu Bu ya. Boleh dibentuk seperti itu boleh Bu. Jadi kayak kegiatan mengingat kembali materi yang akan kita sampaikan, pasti gini, materi yang sebelumnya yang mendukung materi yang mau disampaikan, mungkin mau dibuat kayak kuis atau tes, kok kuis ya, kayak apa Bu, mencongak gitu loh. Bedaan. Mencongak rek. Basa zaman opo iku? Mencongak itu kayak ini loh Bu, bedaan gitu loh. MPD-ne jan padha pahame gak apa-apa Bu. Bu Lilis iki MPD tenanan anjane. Gitu. Badek-badekan ngono to Bu. Nah, badek-badekan. Badek-badekan ngono Bu. Buat ya. Jadi kayak gitu. badek-badek cuman mungkin bisa dilakukan langsung di kelas gitu ya, langsung apa ini namanya, langsung pertanyaan siapa yang bisa siapa yang bisa jawab angkat tangan kayak gitu kan bisa. Iya. Tujuannya kan apersepsi itu untuk membuat persepsi awal yang sama kan gitu toh. Materi awalnya itu semuanya paham dulu gitu sebelum langsung ke masalah intinya. Jadi kadang kan ada yang error nggak inget, dulu itu apa ya gitu ya. Materinya yang mendasari apa ya. Kadang kan kalau kita langsung ke materi inti, anak mahasiswa pun juga nggak langsung bisa paham karena mungkin materi yang mendasarinya pun juga ada yang masih lupa-lupa gitu. Iya, bisa kita lihat juga kalau kayak misalnya ada mata kuliah prasyaratnya gitu ya. Nah, betul. Berarti sebelum masuk ke inti itu prasyaratnya harus paham apa dulu kan gitu ya. Iya, dan butuh diingatkan sedikit karena juga kita kan pasti sebagai dosen juga perlu mengingat kembali lah nek opo gitu. Ya mahasiswa sama sih. Sama. Itu ya, apersepsi. Karena sama-sama manusia, Bu ya. Iya, ciptaan Tuhan. Mulina ini kok Ustazah Rina. Oke, Bu Widya, monggo ada contohnya yang bisa ditunjukkan. Oh, Pak Buk, monggo Pak Buk. Bu Rina, ini kan suatu saat kan kita mesti reakreditasi ya. Saya kuat mengikuti yang terbaru. Tapi asesor itu walaupun apa yang kita garap tidak benar menurut cara yang lama, gitu. Terus asesor mengikuti cara yang terbaru, gitu. Membuat RPP, RPS yang terbaru itu seperti apa. Nah, terus kita masih menyajikan yang lama. Saya khawatir kita disalahkan. Kalau kita sekedar menginginkan yang enak paling yang mana gitu, itu yang saya khawatirkan itu. Gitu. Dulu itu juga sempat saya khawatirkan ketika manajemen diakreditasi itu. Gitu. Sehingga kami sempat menyediakan RPS mode yang terbaru itu. Gitu. Ternyata untungnya nggak ditanyakan waktu itu, secara detail nggak ditanyakan. Ya, tapi tetap saya siap yang terbaru itu. Jadi saya khawatir kita sudah menyiapkan, tapi yang lama itu disalahkan gitu. Tuh, Bapak Ibu nggak mengikuti yang baru tuh, jangan-jangan begitu gitu. Ya, kalau hanya pilihannya mana yang simpel saja yang enak, gitu. Jadi itu kelihatannya. Kita diajari Mas AA itu. Gitu. Lalu selalu perkembangan terbaru. Kayak gitu kelihatannya. Saya khawatirnya hanya itu saja sebetulnya untuk akreditasi. Nggih, Pak. Nggih. Pak Bukori nggak takut jaketnya kebakar itu? Kenapa? Nggak takut jaketnya kebakar. Ada aja. Jaraknya masih jauh loh, masih jauh. Masih jauh. Kayaknya sofane anyar Pak Bukori. Jadi gini Pak Bukori, memang semuanya kan selalu diperbarui ya Pak ya, sesuai dengan perkembangan. Nah, yang
kita tahu kemarin 2 pertemuan Sabtu kemarin kita kan sudah mencoba mengingat kembali dan belajar kembali membuat RPS, Pak Bukhori. Nah, itu kita juga meminta Bu Lilis untuk mempelajari format yang baru seperti apa gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan kita juga, karena oleh Bu Rektor kemarin dipeseni RPS-nya buat yang versi sederhana juga gitu. Jadi kemarin untuk yang RPS itu kita buat versi sederhana 1 lembar sama versi yang lengkap yang sesuai dengan ketentuan dari dikti gitu. Nah, itu nanti yang lengkap itu untuk kepentingan kita akreditasi dan sebagainya seperti itu. Nah, setahu saya kalau akreditasi biasanya ya mungkin tidak semua yo. Ya kembali lagi asesor itu manusia ciptaan Tuhan, Pak yo. Jadi biasanya itu mereka itu menilainya adalah kelengkapannya, Pak. Jadi ya memang format akan dilihat gitu ya, kelengkapannya. Kalau memang sudah dirasa lengkap meskipun dengan format yang mungkin kita tidak tahu sudah ada format yang lebih baru gitu ya, itu insya Allah akan tetap dihargain. Cuman mereka memang akan menyampaikan ini loh ada format baru kayak gini gitu. Jadi pengalaman saya beberapa kali di visit sih seperti itu. Jadi yang penting mereka lihat ada dokumennya gitu. Nah, dokumennya itu yang penting lengkap dan konsisten aja gitu. Misalnya ada 5 mata kuliah ya semua formatnya sama di kita gitu. Bukan misalnya kita 5 mata kuliah yang satu format lama, format baru. Nah, itu malah dipertanyakan nanti. Jadi kalau misalnya kita sama formatnya, meskipun mungkin kita ketinggalan zaman sih format lama gitu Pak ya. Insya Allah aman kok Pak. Insya Allah tetap aman. Maksud saya begini biar nggak kerja 2 kali. Kebetulan Bu Widya tahu, Bu Lilis tahu, jadi kita kerja sekali gitu aja. Gitu. Oke Pak, siap. Makanya ini RPP yang baru minta contohnya Bu Widya ditunjukkan. Sip.